kembali lagi sama Cece. Di minggu keempat, sudah siap semuanya? Kita masih di bulan yang baru loh, di tahun 2023. Nah, tema minggu ini adalah mengalahkan rasa bersalah. Kisah dari Petrus dipulihkan. Ayo teman-teman semua, siap-siap. Kita mau mulai ibadah. Siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bible fact: Petrus disebut juga Simon Petrus, Rasul Petrus, Petrus sang Rasul, Santo Petrus atau Paus Petrus adalah salah seorang dari 12 Rasul Yesus dan salah satu pemimpin gereja. Ia adalah seorang nelayan dari Galilea yang diberi posisi pemimpin oleh Tuhan Yesus. Nanti kalian bisa baca ya, ada di Matius 16 dan Yohanes 21 ayat 15 sampai 16. Mengapa Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali? Nah, makanya mau tahu lebih banyak tentang kisah Petrus, kalian harus ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya teman-teman. Sekarang JJ mau berdoa buat teman-teman. Ayo semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Let's praise and worship. Shalom adik-adik. Kurang semangat kaki ya sekali lagi. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya nih kalian semua? Apa kabar kaki ya? Baik dong. Baik apa kabar? Ya? Luar biasa Luar dong, biasa. Sehat nih, kita bersyukur masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Amin. Nah, saat ini kita mau mulai ibadah. Yuk siapkan hati dan diri adik baik-baik. Jangan sambil makan ya Kak. Ya. Jangan sambil Lari-larian. ngerjain lari-larian lagi. Nggak fokus ya Kak, Nggak jadi fokus. ibadahnya. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sudah siap adik-adik? Siap Sudah dong ya. pastinya. Yuk kaki kita ajak adik-adik kita berdiri. Bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita. Amin. Haleluya. Yuk tepuk tangan yuk adik-adik yuk. Sambil goyang-goyang badannya. Sama-sama nyanyi dengan kakak. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sambil angkat tangan kita yuk. Dia girangkanku, Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dari awal ya, lebih semangat. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama. oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku.
bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kasih senyumnya dong. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus adik-adik. Yes. Masih semangat? Masih dong. Kita mau muji lagi minggu depan ya Kak. Oke Kara. Tiba saatnya untuk kita menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik boleh silahkan duduk kembali. Ayo adik-adik kita pejamkan mata kita lipat tangan kita. Kita mau menyanyikan lagu baru adik-adik. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu, ku panggil namamu. Katakan waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku senang, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu, Ku panggil namamu. katakan aku milikmu, aku milikmu, katakan aku milik, aku milikmu Tuhan, Tuhan pegang tanganku, ku rindu di dekatmu, katakan aku milikmu. Aku milikmu, aku milikmu Yesus, Yesus, kini ku datang menyembah di kakimu, katakan aku milikmu. Aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu Tuhan pegang tanganku, ku rindu di dekatmu, katakan aku milikmu, aku milik Yesus, Yesus, kini ku datang menyembah di kakimu. Ayo adik-adik kita nyanyi dari awal, waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku senang, waktuku senang, waktuku takut, waktuku takut, ku panggil namamu, ku panggil namamu, aku milikmu. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan pegang tanganku,
menyembah di kakimu. Kini ku datang. Kini ku datang menyembah di kakimu. Sekali lagi katakan, kini ku datang Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus baik, Kau Allah yang hebat bagiku. Terima kasih. Ayo adik-adik kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Katakan ya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Karena Engkau telah Engkau memberkati kami telah memberkati kami sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Agar bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom teman-teman. Sudah siap semuanya mendengarkan firman Tuhan? Ayo, Jojo tungguin nih. Semuanya jangan ngobrol-ngobrol lagi ya. Jojo mau cerita firman Tuhan kali ini. Kisah firman Tuhan kali ini itu tentang Petrus. Ada yang tahu Petrus? Ayo, tahu siapa? Petrus itu adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Kisah hari ini tentang Petrus yang dipulihkan, mengalahkan rasa bersalah. Ceritanya nanti teman-teman bisa baca di Yohanes 21. Nah, begini kisah Petrus. Pelajaran dimulai ketika Petrus ditunjukkan kelemahannya dan ketidakmampuannya untuk mengorbankan kepentingannya sendiri untuk kepentingan tuannya. Percaya bahwa hidupnya masih miliknya. Dia melakukan apapun yang dia bisa untuk melanjutkan hidupnya setelah menyangkal Tuhan, teman-teman. Saat Yesus berbicara kepada murid-muridnya untuk terakhir kalinya, dia menjelaskan bahwa dia akan diambil dari mereka untuk menderita dan mati. Dia memperingatkan mereka, murid-muridnya Tuhan, bahwa peristiwa yang akan terjadi akan sangat menyakitkan dan menakutkan, teman-teman. Sehingga mereka semua akan melarikan diri dan meninggalkan dia untuk menghadapi hal-hal mengerikan ini sendirian. Petrus yang pernah mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, lalu bilang begini, teman-teman, meskipun yang lainnya murtad atau pergi meninggalkan Tuhan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, kata Petrus. Tapi Tuhan Yesus lebih tahu. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok di pagi hari.
Seperti yang Yesus katakan, malam berubah menjadi teror saat dia dibawa pergi. Seperti yang Yesus katakan, murid-muridnya ketakutan dan bingung, berpencar ke segala arah. Petrus mencoba mengikuti Yesus dari kejauhan, berjongkok dalam bayang-bayang untuk bersembunyi di dekat api unggun yang hangat. Seorang gadis muda melihat ke arahnya dan bertanya, "Bukankah kamu bersama Yesus?" Petrus menjawab dengan kasar, "Saya tidak mengerti apa yang kamu maksud." Petrus segera bangkit dan bergegas pergi. Malamnya, pelayan perempuan lain mengenali Petrus dan mengumumkan, "Pria ini bersama Yesus." Petrus menyangkalnya dan berkata, "Saya tidak kenal orang itu." Orang lain yang berdiri di dekatnya bersikeras, "Anda salah satunya. Saya mengenali aksen Anda." Petrus tetap mengelaknya, teman-teman, dan marah, kesal. Dan lalu dia berkata dan berseru, "Biarlah aku dikutuk jika aku berbohong kepadamu. Aku tidak tahu siapa yang kamu bicarakan." Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, ayam jantan berkokok. Mengingat apa yang Yesus katakan, Petrus mulai menangis, sedih dan menyesal. Setelah kematian Yesus, para murid tersesat dan bingung tentang apa yang harus dilakukan. Petrus lelah duduk-duduk sambil merasa bersalah. Jadi dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang ia kuasai. Petrus memberitahu yang lain tentang rencananya. Dan beberapa dari mereka memutuskan untuk bergabung dengan perjalanannya. Mereka bertumpu sepanjang malam, tapi mereka tidak menangkap apa-apa. Pagi-pagi sekali, kelelahan dan kecewa, mereka akhirnya menyerah dan kembali ke pantai. Mereka mendayung menuju daratan, dan saat cahaya pagi baru saja muncul, para murid hampir tidak dapat melihat apa yang tampak seperti seorang pria yang berdiri di pantai. Sosok misterius memanggil mereka, "Anak-anak, apakah kamu menangkap sesuatu?" Karena bingung, mereka menjawab orang asing itu, "Tidak." Pria itu kemudian berkata, "Lemparkan jala dari sisi kanan perahu dan kamu akan menangkap sesuatu." Sambil mengangkat bahu, para murid melakukan apa yang seperti disarankan orang asing itu. Jala itu dipenuhi dengan banyak ikan. Para murid tidak bisa menarik semuanya. Salah satu murid mengenali siapa yang telah berbicara dengan mereka dan dia berteriak, "Itu Tuhan!" Petrus sangat bersemangat. Dia melompat keluar dari perahu, menyelam ke dalam air untuk mencapainya. Setelah semua murid berhasil sampai ke pantai, Yesus mengundang mereka untuk bergabung dengannya untuk sarapan pagi. Mereka berbicara dan tertawa bersama seperti yang telah mereka lakukan berkali-kali sebelumnya. Kecuali sekarang, persekutuan itu jauh lebih manis. Pahlawan dan guru mereka telah mengalahkan kematian. Dan dia kembali untuk berbagi kemenangan, teman-teman. Ketika mereka semua selesai makan, Yesus berpaling kepada Petrus dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu mengasihiku?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, kamu tahu bahwa aku mengasihimu." Yesus bertanya lagi, "Apakah kamu mengasihiku?" Petrus menjawab, "Hal yang sama, ya Tuhan, kamu tahu bahwa aku mengasihimu." Ketika Yesus bertanya kepada Petrus untuk ketiga kalinya, apakah dia mengasihinya atau tidak, perasaan sedih membasahi Petrus. Dia telah gagal dalam kasihnya sebelumnya. Ketika dia menyangkal Yesus, apa dia bisa? Seperti apa yang bisa dia katakan sekarang yang akan membuktikan perbedaannya? Tapi dia memang mengasihi dan mencintai Yesus. Jadi dia menjawab, "Tuhan, kamu tahu segalanya. Kamu tahu bahwa aku mengasihimu." Kematian Yesus di kayu salib menunjukkan kepada Petrus seperti apa cinta pengorbanan itu. Petrus tahu sekarang bahwa hidupnya bukanlah miliknya, tetapi telah dibeli dengan harga yang mahal. Petrus diubah, mengetahui bahwa dia siap untuk
mencintai, mengasihi sepenuhnya, Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku dan ikuti aku." Nah, teman-teman, kita semua belajar bahwa bersama Kristus Yesus, maka kita bisa hidup mengatasi rasa bersalah selama kita mengaku semua kesalahan kita kepada Tuhan dan bertobat. Seperti yang dilakukan Petrus, dia merasa sangat bersalah telah menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali, tapi dia mengaku dan bertobat dengan kesalahan yang ia lakukan. Seperti itu ya teman-teman. Ayo, di sini siapa yang mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan? Entah apapun kesalahan itu, sekecil apapun kesalahan itu, selama kita mengaku kesalahan kita dan bertobat berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus yang akan selalu mengampuni kita semua. Nah, sudah selesai cerita firman Tuhan kali ini. Yuk sama-sama kita harus menjadi seperti Petrus, seperti murid-murid Tuhan Yesus yang yang selalu bertobat dan mengasihi Tuhan setulus hati kita. Nah, sekarang Jojo mau berdoa nih buat kita semua. Yuk, ayo kita tutup Alkitabnya. Kita berdoa untuk selesai firman Tuhan kali ini. Nah, yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu kali ini Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan kami anak yang bisa mengakui semua kesalahan, mengaku dosa kami kepada Tuhan, dan membantu kami untuk selalu bertobat, tidak melakukan kesalahan yang sama lagi di dalam hidup kami. Jadikan kami murid-murid-Mu yang baik, jadikan kami anak-anak-Mu yang berkuasa, yang selalu dapat menyenangkan hati-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday teman-teman. God bless you. Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kakak gak lupa nih untuk adik-adik yang ulang tahun di bulan ini. Nah sebelum kita masuk ke bulan yang baru, di bulan ini ada yang ulang tahun pastikan. Nah kalau kamu merasa kamu berulang tahun di bulan Januari, yuk berdiri. Kakak mau berdoa buat kamu, karena kakak akan memberkati kita semua. Yuk kita berdiri yuk, angkat kedua tanganmu. Dan teman-teman yang gak berulang tahun, kita tumpang tangan sama-sama yuk. Tuhan terima kasih buat teman-teman kami yang berulang tahun di bulan ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tambahkan lagi usia yang baru buat mereka. Dan kami percaya di usia yang baru ini Tuhan terus tambahkan kesehatan, kekuatan, hikmat, kesehatan, kepintaran dari Tuhan Yesus. Sehingga di usia yang baru ini mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta Tuhan, dan semakin hidup di dalam perkenanan Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan, sekolah mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka yang terbaik Tuhan siapkan. Apapun yang mereka minta, apapun yang mereka harapkan, yang berikan kepada Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik buat hidup mereka. Dan apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.